Saudara-saudara, kita berjumpa lagi. Tema kita, lost self, kehilangan diri. Sudah pernah kehilangan sesuatu yang sudah anggap penting? Atau sesuatu yang saat itu sedang saudara butuhkan? Mau pergi, buru-buru, sudah siap semuanya, pas cari kunci mobil, ternyata tidak ada di tempatnya. Gimana rasanya, saudara? Nah, saya rasa kehilangan itu bukan hanya terhadap benda. Kita kadang-kadang juga hilang ingatan kita, lupa terhadap peristiwa, terhadap ide-ide yang kadang terhilang beberapa detik setelah kita berusaha untuk memikirkannya. Dan rasanya itu menyebalkan, saudara-saudara. Saudara, ingatan saya ini terbatas. Saya suka mencari alat bantu untuk menyimpan, untuk mencatat apa yang ingin saya ingat. Kadang saya tulis, kadang saya rekam, atau kalau saya tidak bisa melakukan keduanya, saya berusaha dengan keras untuk mengingatnya, dengan membuat clue-clue tertentu yang saya harapkan saya tidak lupa. Nah, sungguh pun sudah sedemikian rupa saya berusaha, saudara. Kadang ada kalanya, toh, yang ingin saya ingat itu terlupa juga. Dan kalau sudah begitu, saya suka gemas, saya suka gregetan dengan diri saya sendiri. Saya bisa menunda melakukan sesuatu yang lain, yang penting sebenarnya, hanya untuk berharap agar saya kembali mengingat apa itu tadi ya. Saudara, kehilangan itu tidak enak. Banyak kerugian yang harus kita tanggung akibat kehilangannya. Bisa harta kita, bisa waktu, bisa tenaga, bisa pikiran, perasaan, dan apa saja. Nah, sekarang bagaimana kalau yang hilang itu ternyata bukan harta kita, bukan waktu kita, bukan pikiran kita, tapi yang hilang itu apa? Diri kita. Baru tinggal sehari, saudara, di negeri asing, saya tersesat waktu saya nyetir. Betul-betul tidak tahu arah, orientasi saya hilang, sementara tidak ada tempat untuk berhenti. Saya tidak menemukan itu. Berarti saya harus terus berjalan. Saya perhatikan GPS saya, GPS bermasalah dan tidak bisa membantu saya. Mau telepon orang, takut kena denda karena tidak boleh telepon sambil mengemudi. Dan saya betul-betul stres, saudara. Tanpa saya sadari, saya sudah makin menjauh dari tempat yang semestinya saya tuju. Untung ada pom bensin, sehingga saya bisa parkir sambil nelpon orang. Dan puji Tuhan, saya disamperi dan dibawa kembali pulang. Dalam hidup, saudara, kita bukan hanya bisa tersesat dalam arti yang seperti itu. Namun lebih lagi, kita tersesat dalam arti apa? Kita kehilangan tujuan dan arah hidup kita. Kita kehilangan orientasi kita itu mau kemana sebenarnya. Kita kehilangan kemampuan untuk merasakan kasih Tuhan. Kita kehilangan kepekaan untuk mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan rasanya tidak jelas. Tuhan jauh, bahkan Tuhan tidak ada urusan dengan kita. Mirip seperti anak yang hilang, saudara. Sudah bagus-bagus hidup bersama dengan orang tuanya, sudah bisa menikmati apa yang menjadi kepunyaan orang tuanya, dikasihi sebagai seorang anak, minggat juga. Akhirnya apa, saudara? Hidupnya kacau. Nasibnya terlunta-lunta. Masih beruntung, saudara, dia punya kesadaran untuk kembali pulang. Coba kalau tidak, mau jadi apa dia? Itu sebabnya, saudara, betapa bahagianya kalau yang hilang itu akhirnya bisa ditemukan lagi. Kadang terasa seperti menemukan hadiah yang besar, seperti dapat sebuah kejutan yang dahsyat. Padahal yang ditemukan itu sebenarnya yang sebelumnya kita punya juga. Tetapi yang mungkin selama ini kita tidak sadari, selama ini kita tidak hargai, selama ini mungkin kita tidak syukuri.
Sehingga kadang betul juga bahwa untuk bisa bersyukur, kita tuh mesti kehilangan dulu ya. Pilek dulu, sesak nafas dulu, baru kita bisa menghargai udara, bisa menghargai hidung, bisa menghargai paru-paru kita. Tapi apa ya harus begitu? Apa ya kita harus tersesat dulu? Ya. Harus keluar dulu, baru kita bisa menghargai kehangatan rumah. Apa ya kita harus menjadi pesakitan dulu, baru kita bisa hidup benar? Apa kita harus rentah dulu dan tidak berdaya dulu, baru kita bisa bertobat? Betul bahwa jika itu terjadi, keindahan besar itu bisa dirasakan. Tapi kan kalau itu kita masih punya kesempatan untuk melakukannya. Kalau tidak, itu sebabnya kalau bisa dan harus bisa, janganlah kita mencoba untuk berantakan dulu, baru kita merindukan kerapian. Janganlah kita mengacaukan hidup kita dulu, agar bisa mengalami indahnya pertobatan. Janganlah kita lebih dulu merusak diri, menjauh dari Tuhan, baru berharap Tuhan akan menerima kita kembali, karena Tuhan itu kan penuh kasih. Ya kalau kita masih punya kesempatan. Anak yang hilang bisa dan boleh kembali. Kita bersuka cita. Semua bersuka cita. Namun semoga kita tidak harus seperti itu. Kita tidak harus kehilangan diri kita dari Tuhan. Sebaliknya kita mensyukuri kalau kita masih bisa bersama-sama dengan Tuhan. Kita terus membangun relasi kita yang erat dengan Tuhan. Menjalin hidup bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun hidup kita, kondisinya, situasinya bisa tidak menentu seperti sekarang ini. Tapi kita bersyukur dan mari kita terus mendekat. Menjalani hidup kita bersama-sama dengan Tuhan. Kita selalu ada dalam naungan, dalam genggaman Tuhan. Dan tidak terhilang entah kemana. Saudara-saudara, sampai di sini dulu kita bertemu. Dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu. Tuhan memberkati.